Halo teman-teman remaja semua. Senang sekali hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu di persekutuan remaja secara online. Semoga teman-teman semua masih tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam menjalankan setiap aktivitas teman-teman selama di rumah aja, baik kuliah maupun sekolah secara online. Nah teman-teman, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama bersekutu, walaupun persekutuan kita secara online, tapi kiranya lewat persekutuan online hari ini boleh menguatkan dan mengingatkan teman-teman semua untuk tetap bersekutu bersama dengan Tuhan, khususnya di tengah pandemi yang sedang terjadi. Nah teman-teman, yuk mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk memulai persekutuan kita hari ini. Teman-teman, setiap kita pasti memiliki pergumulan dan beban di dalam hati kita. Seringkali kita menceritakannya kepada orang-orang di sekitar kita, tapi rasanya tidak ada yang mengerti seluruh pergumulan kita. Tapi sudahkah kita bercerita kepada Tuhan Yesus, satu-satunya pribadi yang mengenal seluruh isi hati kita? Mari kita datang, kita bersujud di hadapannya, membawa seluruh pergumulan kita dan seluruh hidup kita untuknya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku.
altarnya. Kami datang Tuhan hari ini membawa segenap pergumulan kami, seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami mau sujud di altar-Mu yang kudus. Kami mohon Tuhan supaya kiranya Engkau menyucikan kami, menguduskan kami. Pimpin kami dalam persekutuan kami hari ini, supaya kami sungguh-sungguh boleh bersekutu bersama dengan-Mu dan teman-teman remaja dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Pimpin dan sertai kami Tuhan. Kuatkan kami, ajari kami untuk terus bersyukur di dalam kehidupan kami. Bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Aku mau sapa sekali lagi. Shalom teman-teman remaja. Sudah hampir 4 bulan ya kita tidak mengadakan ibadah remaja secara tatap muka. Mungkin sudah ada teman-teman yang mulai kangen nih sama persekutuan remaja. Nah, kiranya lewat persekutuan kita hari ini boleh menjadi obat rindu buat teman-teman semuanya. Walaupun kita secara online, tapi kiranya kita tetap semangat untuk bersekutu bersama dengan Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Nya. Mari kita bersukacita, mari kita pujikan nama Tuhan. Mari kita semua katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati.
Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari sekali lagi kita pujikan. Mari kita katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba harimu. Oh, inilah rindu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Teman-teman, tiba saatnya untuk kita datang dan bersujud di hadapan Allah. Mari kita membuka hati kita, pikiran kita, dan seluruh jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada persekutuan kita hari ini. Mari kita minta Tuhan mengisi bejana kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku mati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku mati firman-Mu.
Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kepada Evangelis Nurmala saya persilahkan. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah semua kehidupan yang kami jalani, kami memiliki Allah dan kami punya tempat untuk bersandar dan bergantung, yaitu pribadi-Mu yang melampaui segala situasi dan keadaan. Terima kasih buat malam hari ini kami boleh duduk hening sejenak, mengevaluasi, memikirkan kembali apakah hati kami, apakah semangat kami, apakah pikiran kami tetap berikan untuk Kristus. Terima kasih Tuhan, tolong kami di dalam perenungan firman-Mu, tolong semua teman-teman remaja yang ada di rumah masing-masing, kiranya anugerah Tuhan, hikmat Tuhan menopang kami sehingga kami dibimbing, diarahkan untuk menemukan kehendak-Mu di dalam masa-masa yang kami jalani. Terima kasih Bapa di dalam surga, demi nama-Mu kami memohon dan bersyukur. Amin. Ya, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur dengan segala upaya dari teman-teman remaja mengupayakan ibadah malam hari ini. Kita berharap kita tetap boleh bersekutu di dalam situasi yang tidak mudah ini. Malam hari ini kita mengambil satu bagian renungan firman Tuhan dengan tema Be real, be real you. Ya, be real you. Jadi lebih ke konteks kondisi yang real dan saya yang seadanya atau saya yang seharusnya. Tema firman Tuhan itu diambil dari Pengkhotbah, di dalam Pengkhotbah 12. Teman-teman bisa bacakan di rumah ya. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ya, saya membacakannya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saya memulainya teman-teman ya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang orang muda, ini adalah suatu stages atau masa usia yang sangat-sangat krusial dan paling mengalami suatu transisi yang tidak mudah, ya, sehingga ada hal-hal yang menjadi perenungan kita malam hari ini. Ya, orang mengatakan masa muda itu masa idealisme yang tinggi, masa dimana seseorang penuh dengan semangat, spirit gitu ya. Nah itu dalam dimensi yang positifnya. Dan di dalam malam hari ini saya mengambil renungan ini tentunya memikirkan kembali masa muda. Ya, saya pernah muda teman-teman ya, dan teman-teman ada di dalam masa proses itu. Persoalan yang paling krusial, banyak orang muda berpikir dia tahu apa yang dia mau. Dia tahu apa yang dia jalani, dia tahu apa yang sedang dia tuju. Tetapi ketika di dalam prosesnya itu, pada akhirnya yang ditemukan ada banyak kegalauan, kebimbangan, ketentangan, konflik diri. Nah itu menjadi suatu pergumulan yang pada akhirnya juga sangat menentukan akhir dari perjalanannya. Ya, ada suatu bagian film yang sangat bagus yang menjadi pertanyaan mengenai tentang tujuan hidup. Ya. Di dalam satu film cerita Alice in Wonderland, dia berbicara di dalam perjalanannya, dia berbicara pada sang kucing, dia mengatakan, bisakah Anda menunjukkan jalan yang harus saya tuju? Ya, bisakah Anda menunjukkan jalan yang harus saya tuju atau yang harus saya ambil?
Nah, si kucing ini terdiam karena pada momen itu mereka ada di dalam persimpangan jalan. Lalu si kucing akhirnya berespon, dia mengatakan, itu tergantung kamu, mau pergi kemana? Nah, ini adalah respon yang diberikan si kucing. Lalu Alice mengatakan, saya tidak tahu harus pergi kemana saja boleh. Nah, ini kembali perbincangan ini diberikan oleh Alice. Lalu si kucing yang teman perjalanannya itu akhirnya menjawab, kalau begitu kamu boleh ambil jalan manapun. Ya. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ini satu petunjuk yang sangat bagus. Ketika Alice juga dalam fase perjalanan, dia seolah-olah bertanya, meminta petunjuk, ya. Tapi dia sendiri pun tidak punya gambaran dia mau kemana. Maka ketika dia menanyakan sesuatu pertanyaan kepada kucing, kucingnya hanya mengatakan, sebenarnya kamu mau kemana? Nah, dia mengatakan jawabannya, saya tidak tahu harus pergi kemana saja boleh, gitu ya. Lalu hanya si kucingnya mengatakan, ya kalau begitu kamu boleh ambil jalan manapun. Masa muda, seperti yang saya katakan, ada banyak orang muda sepertinya dia tahu ya, apa yang dikerjakannya. Tentunya modal dia untuk mengatakan dia tahu karena dia melihat kemampuannya. Ya, dia punya skill, dia punya kemampuan, dia dalam hal akademik, ya di dalam pendidikan, sepertinya dia sudah lihat hasil yang dia capai, maka dia sepertinya sangat yakin apa yang mau dia kerjakan. Lalu ketika dia di dalam hal komunikasi massal, di dalam hal interaksi atau relasi, dia sangat orang yang sangat bisa berinteraksi. Lalu dia berpikir dia sudah tahu cara menghadapi orang. Tetapi menjadi pertanyaannya, apakah berarti seseorang itu sudah tahu tujuan hidupnya? Ini menjadi pertanyaan penting. Seorang muda di dalam pengkhotbah tadi dengan jelas dia mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi bagian perenungan kita di dalam fase ini? Biril, ya. Masuk di dalam realita. Ada banyak realita yang kadang-kala masih orang muda itu suka memilah-milah. Ini saya nggak suka, ya. Ini saya suka. Ini saya tidak suka, gitu ya. Karena dia masih penuh dengan idealisme. Ya, jadi masih sangat frontal untuk mengatakan ini aku mau, ini aku nggak mau, gitu ya. Nah, ini adalah mengenai realita, dan ternyata realita itu sangat mempengaruhi perjalanan hidup kita. Di dalam Amsal 22 ayat 6, ya, di dalam Amsal 22 ayat 6, bagian firman Tuhan mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda, ya, menurut jalan yang patut baginya. Kenapa dia begitu alamatnya itu ditujukan kepada orang muda? Karena orang muda begitu idealis sampai dia cepat sekali untuk mengatakan, saya tidak mau ini saya nggak suka. Seperti yang saya katakan tadi, sehingga mereka begitu idealis sampai tidak mau belajar hal-hal yang di luar yang dia suka. Masa muda, masa transisi seseorang manusia dari kanak-kanak menuju dewasa, ya, di mana seseorang itu memiliki perkembangan pemikiran yang sangat pesat, tetapi juga abstrak. Kenapa? Karena belum ada pengalaman, dia belum punya experience. Ya. Idealisnya itu sangat tinggi sekali. Ya. Apakah itu bagus? Bagus. Ya. Dia punya keinginan untuk hidup mandiri. Ya. Dia tidak begitu mau dikontrol. Tidak begitu mau diintervensi. Kenapa? Karena dia merasa, saya bisa, saya mampu. Ya. Ini adalah ciri dari proses seseorang menjadi orang muda, ya, dipenuhi kekuatan, sekaligus dia punya tingkat stres yang sangat besar karena ketika menghadapi badai atau konflik secara pengalaman dia belum bisa mengontrol. Nah, ini adalah suatu pergumulan yang dijelaskan oleh Amsal. Itu sebabnya Amsal juga mengatakan, kenapa seseorang harus dididik pada masa muda? Kenapa tidak pada masa tua? Ketika di masa muda dia dididik, ya, di jalan yang patut baginya, artinya ada suatu tolak ukur, ada satu tatanan yang harus diletakkan
teman-teman ya, yang harus kita miliki. Jadi nilai atau virtue itu nggak bisa lahir dari diri kita. Bukan masalah aku suka, aku pengen, nggak bisa. Ya, kenyataannya firman Tuhan dengan clear mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Salah satu contoh yang sederhana, kita masuk di dalam pendidikan, studi, ya, kita dididik, ya, kita suka. Tetapi apakah kenyataannya ketika kita mengambil jurusan IPA, ketika kita mengambil jurusan IPS, ya IPS, apakah pada akhirnya kita memasuki profesi yang persis sama? Enggak, ya. Tetapi ketika kita di SMA begitu ambisi, begitu concern dan mengatakan bahwa IPA lah nanti tujuan hidup saya, ya, seolah-olah jurusan itulah mutlak penentu akhir dari hidup kita. Ternyata enggak. Itu sebabnya Amsal begitu clear mengatakan, didiklah orang muda, ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Supaya apa? Pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu, ya. Artinya apa? Letakkan dasar, taruh dasarnya, ya. Taruh titiknya. Titiknya itu harus ada. Bukan dimulai dari orangnya, tetapi dari luar dirinya harus ditaruh suatu dasar untuk dia menjadi pegangan. Dasar itu apa? Ya, dasar itu apa? Maka itu akan menjadi pertanyaan kita. Apa yang menjadi dasarmu? Apa yang menjadi pondasimu? Pondasi teman-teman apa? Ya. Ketika menjalani studi, ketika menjalani hari demi hari, ketika melewati fase di dalam wabah ini, apa punya pondasi? Apa punya pondasi? Ini menjadi krusial. Saya rasa teman-teman, ketika kita berbicara dengan orang-orang hebat di dunia, kita suka sekali membayangkan semua tanpa terkecuali, ya. Kita membayangkan, coba seandainya saya seperti itu, atau kita berpikir saya nanti akan jadi seperti dia. Salah satu contoh yaitu pemilik Alibaba, ya, yaitu Jack Ma, itu sangat hebat sekali. Kita kalau berpikir tentang dia, siapa sih yang tidak mau seperti dia? Maka banyak orang muda, anak kuliahan, ketika dia mengadakan seminar atau pelatihan, banyak yang mengambil, sampai bayar mahal. Kenapa? Karena pengen seperti Jack Ma. Tapi pertanyaan saya, seandainya kita ditawarin harus menjalani hidup seperti dia, apa kita mau? Apa kita sanggup? Belum tentu. Ya. Bagaimana proses dia untuk menjadi someone? Seseorang yang menjadi orang hebat dan punya uang ataupun invest yang sangat besar sekali. Ya, dia menjadi orang yang terkaya salah satu di dunia. Ya, lalu yang berikutnya adalah Stephen, ya, penemu daripada teori Big Bang, ya, dunia sains. Kita kalau mengatakan, wah saya pengen benar-benar seperti salah satu penemu dari sekian-sekian penemu di dunia. Ya, kita begitu terobsesi dengan sains, apalagi kita suka, kita begitu concern gitu ya. Lalu kita pengen seperti dia karena begitu populer, begitu luar biasa dikenal mendunia di dunia sains gitu ya. Menjadi pertanyaannya, apakah kita mau ketika dia mengatakan, tapi kamu harus menjalani apa yang harus saya jalani ya. Kita tahu bagaimana dia hidup. Sampai dia mati, dia hanya difungsikan oleh alat-alat teknologi. Kenapa? Fisiknya bukan fisik yang sempurna, ya. Semua dia menggunakan kecanggihan teknologi fisiknya. Apa kita sanggup menjalani hidup yang seperti itu? Nah, teman-teman, kadangkala ini yang miss dari orang muda, ya. Sangat miss dari orang muda. Mereka punya dunia ideal, itu baik, ya. Mereka punya target, itu baik. Mereka punya kesukaan, itu baik. Mereka punya hobi, itu baik. Mereka punya skill, itu baik. Tetapi sekali lagi, sangat-sangat perlu kita pikirkan kembali, itu tidak cukup untuk sampai kepada tujuan. Ya, itu tidak cukup. Dan itu bukan modal yang utama untuk sampai kepada tujuan perjalanan hidup kita. Di dalam satu bagian firman Tuhan, di dalam Amsal 1 ayat 4, apa yang dibutuhkan orang muda supaya dia menjadi biril adalah Amsal 1 ayat 4. Dia mengatakan, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Nah, ini adalah Amsal yang memberikan
pengajaran, hikmat kepada orang-orang muda. Kita ingat sekali Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maka ketika kita sudah mendesain hidup hanya berdasarkan view-nya kita, konsepnya kita, skill-nya kita, kapasitasnya kita, idealisnya kita, sebenarnya itu tidak cukup. Ya, itu tidak akan membawa kita mendapatkan apa-apa. Di dalam bagian firman Tuhan, Amsal 1 ayat 4 dan Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Lalu di Amsal 1 ayat 4 mengatakan, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Suka atau tidak suka teman-teman, ya, orang muda itu penuh dengan impulsif. Impulsif itu apa yang dia rasa baik, dia kerjakan. Apa yang dia pikir cocok, dia jalani. Ya. Dan kecenderungan hasilnya tidak dipikirkan, dampaknya tidak dipikirkan. Salah satu contoh orang muda yang memimpin di masa mudanya itu yaitu adalah Raja Rehabeam. Ya, Raja Rehabeam diangkat dia di masa mudanya di dalam 1 Raja-Raja 12. Ya, diangkat untuk memimpin rakyat Israel. Ya, dia menjadi pemimpin muda. Lalu ketika itu Raja Rehabeam mendapat pertanyaan dari rakyat Israel supaya Raja Rehabeam itu meringankan pekerjaan rakyat Israel, ya. Bagaimana tagihan pajaknya itu mereka diringankan, ya. Apa yang menjadi tuntutan, tanggungan yang dipikul rakyat Israel itu diringankan. Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Rehabeam? Dia bertanya kedua belah pihak. Pertama, dia pergi kepada tua-tua, generasi tua, menanyakan pendapatnya. Gimana dong, bantu gue dong. Ya, itu bahasa yang kerennya lah. Bantu saya nih, ada pertanyaan. Apakah rakyat meminta keringanan, tanggungan, gitu ya. Lalu generasi tua itu menyarankan Raja Rehabeam supaya setujui saja. Ya, kamu jawab baik-baik, lalu setujui, ringankanlah beban mereka. Mengingat bahwa pendapatan mereka, kondisi mereka tidak mudah, gitu ya. Generasi tua memberikan pendapat kepada Raja Rehabeam. Setelah itu Raja Rehabeam berpikir sejenak, lalu dia merasa, saya mau tanya ke generasi yang muda, ya. Lalu akhirnya dia pergi ke generasi muda, sebayanya, teman-temannya yang dia tahu juga di kalangan kerajaan. Dia menanyakan, lalu apa yang dijawab oleh generasi muda itu? Mereka mengatakan, jawab aja rakyat itu dengan keras, ya. Bahkan tambahkan beban itu supaya mereka tahu, supaya mereka sadar kamu itu raja, kamu itu sanggup loh, gitu ya. Supaya mereka bisa melihat seperti apa kamu itu memimpin, gitu ya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Raja Rehabeam? Dia mengikuti saran dari teman-temannya, dan apa yang terjadi, teman-teman? Bangsa Israel memberontak kepada Raja Rehabeam, ya. Mereka memberontak. Dan itulah awal kehancuran dari Raja Rehabeam. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, be real you, ya. Orang muda ada dua yang menjadi jebakannya. Pertama, orang muda sangat jatuh di dalam superiority, ya. Orang muda itu sangat gampang superiority. Kalau dia punya potensi, dia punya kemampuan, dan di kalangan teman-temannya begitu diakui, mungkin orang-orang tua sebagian juga sangat menganggap anak ini, wah bagus, dewasa atau apa gitu ya. Maka dia punya kecenderungan memiliki rasa superiority, ya, rasa superior. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, orang muda, sikap yang kedua, dia memiliki sikap inferior, ya. Inferior itu dia punya rasa mindernya itu sangat besar sekali, ya. Kenapa? Karena dia merasa dia tidak punya talenta. Dia tidak punya talenta, dia benar-benar bukan orang yang populer, dia bukan orang yang punya skill dari dia kelas SMP, SMA, dia merasa sedang-sedang aja. Bahkan teman-temannya satu kelas pun banyak yang tidak pernah menanyakan apa-apa ke dia, bahkan berkomunikasi. Maka dia selalu membawa perasaan inferior, ya. Jadi rendah dirinya sangat besar sekali. Sehingga kemana-mana ketika sampai Tuhan percayakan pun apa-apa ke dia, dia tetap merasa dirinya itu tidak bisa. Saya tidak bisa, tidak mampu. Nah, ini menjadi pergumulan orang muda. Nah, teman-teman yang terkasih, maka di dalam bagian firman Tuhan yang tadi,
satu-satunya yang kita pahami di dalam proses perjalanan waktu ini, dimensi ini, ya. Tidak ada petunjuk tips-tips, ya. Sekalipun kita pergi mendengar ceramah orang-orang hebat, orang-orang sukses, ya, motivator-motivator, kalau kita tidak melihat apa yang menjadi dasar fondasi kita hidup, fondasi kita sekolah, fondasi kita kuliah, fondasi kita berrelasi, fondasi kita melihat masa depan. Kalau kita belum punya itu, maka sesungguhnya kita sedang hanya survive, hanya sekedar berjuang aja, ya. Tamat SMA ya udah, nanti lanjut kuliah gitu ya. Tetapi untuk yakin dan tahu bahwa itu adalah hal yang Tuhan tuntun untuk dia kerjakan, walaupun banyak tantangan, ada air mata, ada kondisi-kondisi sulit gitu ya, itu tidak akan mempengaruhi dia. Kenapa? Karena fondasinya kuat. Dia tahu, ya, Tuhan yang menuntun dia, Tuhan yang menempatkan dia, Tuhan yang mengarahkan dia, gitu ya. Dia akan terus bergerak. Tetapi beda dengan orang yang hanya mengandalkan tadi, ya, idealisme, kemampuan, skill gitu ya. Dia akan bergerak. Tetapi ketika ada tantangan, dia akan jatuh ambruk sampai bangun gitu ya. Itu sebabnya banyak orang-orang pintar ketika mendapat kegagalan, dia langsung hancur dia, ya, kolaps dia, nggak bisa bangun. Kenapa? Karena pondasinya dia letakkan hanya dalam kemampuannya itu, skillnya itu, kehebatannya itu, ya. Hal-hal yang dia bisa lihat bahwa dia mampu. Ketika itu tidak lagi sanggup, maka dia roboh. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, maka kita perlu menyadari ini, ya. Terutama di masa-masa sekarang. Saya tidak akan memberikan tips apa-apa. Saya hanya kembali membawa kita kepada dimensi esensi kita yang sesungguhnya yang Tuhan taruh, ya. Ketika Salomo berbicara tentang Amsal, ya, bahkan pengkhotbah, Salomo begitu dimensi memikirkan banyak hal. Dia sangat berpikir sekali bagaimana menjalani hidup, bagaimana orang muda itu penuh dengan idealis, penuh dengan spirit semangat yang menggebu-gebu, penuh dengan daya juang, penuh dengan antusiasme yang hebat gitu ya, rasa pengen tahu gitu. Tapi kalau tidak dibarengi dengan pondasi, dasar yang ditaruh di dalam dirinya, tidak mau dia dibimbing, tidak mau dia masuk dalam pengalaman, experience, bagaimana pengalaman untuk bersekutu dengan Tuhan, bagaimana pengalaman untuk berdekat dengan Tuhan, bagaimana pengalaman untuk semakin dalam dengan Tuhan, maka sesungguhnya dia tidak punya fondasi apa-apa. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ini yang paling menakutkan, ya. Pengkhotbah di dalam Pengkhotbah 12 mengatakan, ya, saya sangat melihat ini teks yang sangat luar biasa sekali. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, ya. Kalau kamu mengingat penciptamu, berarti sesuatu yang di luar kemampuanmu, sesuatu yang di luar dari dirimu, yaitu pribadi yang menciptakanmu, kamu menjadikan itu fondasimu, kamu menjadikan itu dasarmu di dalam progres yang perjalanan yang sepertinya biasa-biasa aja, semua orang sama-sama menjalani. Tetapi kalau engkau tempatkan dia sebagai fondasi semua dari tujuan hidupmu, maka sesungguhnya tidak ada hari-hari kemalangan bagimu. Kenapa? Karena di dalam dia engkau akan melihat perjalananmu, sekalipun itu tidak menyenangkan, kamu akan tahu kamu ada dalam tangannya. Kamu sedang dituntun, kamu akan terus menggarapnya, kamu akan terus bertekun, sekalipun pengalaman pahit, senang itu singgah silih berganti, kamu akan melihat bahwa itu muatan-muatan pembelajaran untuk mencapai kemaksimalan yang Tuhan inginkan. Di luar itu nggak ada, di luar itu nggak ada. Maka teman-teman, mari kita pikirkan, ya, dua teks firman Tuhan ini. Hai orang muda, ya, kamu orang muda, bukan orang tua. Mulai sekarang, ketika kamu dibimbing, ketika kamu diberikan pondasi, maka terima, jangan tolak. Sekalipun terlihat kamu sudah kuat, kamu dewasa, kamu tahu kemampuanmu, kamu tahu kehebatanmu, itu tidak akan bisa menjadi dasarmu, peganganmu ke masa-masa di depanmu. Itu tidak akan bisa menjadi dasarmu. Satu-satunya yang menjadi dasarmu, penciptamu, ya, yang akan memberikanmu pengalaman, yang akan memberikanmu pengetahuan, yang akan memberikanmu kecerdasan dan kebijaksanaan. Itu begitu komplit. Karena di dalam Tuhan, ketika Tuhan menjadi fondasimu, engkau akan bisa berdiskusi, bertanya, kenapa ya Tuhan? Kenapa di masa begini ya Tuhan?
Engkau akan memberikan ruang. Kenapa saya ya Tuhan tidak bisa melawan kedagingan saya? Maka engkau akan dituntut menemukan itu. Kenapa ya Tuhan di masa pandemi ini saya bertambah malas? Kenapa ya Tuhan saya tidak punya keinginan apa-apa? Kenapa ya? Maka kamu akan berdialog dan Tuhan akan menuntunmu menemukan solusi dari apa yang menjadi dirimu sendiri. Maka ketika engkau jadikan Tuhan pondasimu, be real you, ya. Kamu akan semakin otentik atau semakin memahami tidak ada lagi kesenjangan antara dunia realita dengan imajinasimu. Karena yang menjadi masalah ini, kita punya imajinasi orang muda itu wow sekali gitu ya, sangat wow sekali. Kita tidak sadar orang tua kita kesulitan ekonomi, kita tidak realistis kalau kita itu ternyata tidak bisa matematika, kita tidak realistis kalau nilai-nilai kita sebenarnya sangat Senin Kemis, kita tidak realistis kalau kita orang yang ternyata tidak bisa konsentrasi, tapi mimpinya kita itu terlalu wow gitu. Nah, dengan menjadikan Kristus pondasi, Tuhan menjadi pondasi kita, maka antara realita dengan idealismenya kita itu semakin dekat dan kita dijembatani untuk menyelesaikannya, ya. Kita dijembatani untuk menyelesaikannya. Dengan cara itu kita tahu kita akan sampai kepada target yang sebenarnya, yaitu targetnya Tuhan dan sesuai dengan kapasitas kita. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, teman-teman remaja, ya, buat semua kita ini adalah mestinya masa yang bergumul, masa yang terus berinteraksi dengan Tuhan, ya. Masa yang terus dimana realitas semakin kita terima, semakin kita nyata. Bukan kita semakin membungkus diri kita dengan imajinasi kita di masa-masa pandemi ini. Semakin sendiri, semakin membangun dunia imajinasi, dunia idealis. Tetapi di masa-masa ini, ketika Kristus kita jadikan pondasi, maka kita semakin menjembatani kenyataan hidup dengan diri kita. Ya. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, apakah itu mudah? Tidak mudah. Menerima diri saja tidak mudah. Apalagi menjadikan Kristus menjadi pondasi, sangat tidak mudah. Artinya apa? Berarti kita harus mau dituntun oleh Tuhan lewat setiap masa pengalaman, keluarga, lingkungan. Kita harus melihat itu adalah wadah yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Tidak lagi kita memilah-milah, ini aku nggak suka, ini suka, ini aku mau, ini aku tidak mau. Nggak lagi. Ketika kita menjadikan Kristus pondasi kita, artinya apa? Semua elemen-elemen yang ada di sekitar kita, sekolah, teman-teman, keluarga, kondisi, ya, lingkungan, semua itu dimensi yang Tuhan pakai terus memproses kita. Apakah kita akan jadi nanti seperti pendiri yang saya katakan tadi, pendiri dari Alibaba, atau seperti siapa, saya tidak tahu. Tetapi ketika kita benar-benar masuk dalam experience, pengalaman, maka sebenarnya kita sudah punya fondasi. Teman-teman, coba dipikirkan kembali di masa-masa situasi sekarang. Ya, saya tidak tahu, saya hanya melihat ini menjadi ketakutan terbesar. Ada banyak orang tertidur, ya, dia membangun imajinasi dan dunia realita dia tidak lagi lihat begitu real. Ya, ketika masuk di dunia realita dia tidak siap. Jadikan Kristus fondasi, jadikan Kristus dasar, maka izinkan dia dengan segala caranya untuk memperlengkapimu, untuk mempersiapkanmu, untuk menolongmu melihat sebenarnya masa depanmu itu seperti apa. Jadi bukan lagi masalah seleramu, bukan masalah lagi keinginanmu, tapi seleranya Tuhan, keinginannya Tuhan. Pertama, jadikan dia pondasi. Kedua, izinkan dia menggunakan apapun di sekitar kita untuk membuat kita clear melihat kita akan menuju jalan-jalan mana. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, baik teman-teman yang akan masuk kuliah, teman-teman yang kuliah, teman-teman yang naik kelas, ya, jangan biarkan dirimu hidup dengan imajinasimu, dengan duniamu. Orang muda penuh idealisme, yes, itu baik. Tetapi itu bukan modal utama. Orang muda penuh dengan percaya diri, itu baik, ya. Tetapi itu bukan penentu dari perjalananmu di depan.
Orang muda penuh dengan ide-ide kreatif itu baik, tetapi itu bukan penentu dari semua proses perjalananmu. Satu-satunya adalah penentunya pondasimu, apakah Kristus atau tidak. Itu yang perlu dipertanyakan. Kiranya teman-teman boleh diingatkan kembali, bangun hubunganmu dengan Tuhan, tempatkan Tuhan jadi pondasi, jadikan Dia menjadi pegangan, menjadi sumber dari semua kegiatan, sentral dari semua kegiatan, maka temukan keindahan di dalam perjalanan hidup. Apakah itu enak atau tidak enak? Kamu tahu, ya Tuhan memakai semua ornamen itu untuk membawamu sampai kepada tujuannya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami diingatkan oleh Tuhan betapa kami harus terus bergumul keluar dari imajinasi, keluar daripada dunia hayalan kami, keluar dari dunia idealisme kami, dan mengambil bagian menempatkan Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami membangun relasi dengan Tuhan di masa-masa ini. Ketika kami mengatakan pondasi kami adalah Kristus, maka kami harus berrelasi dengan Tuhan dalam bentuk berdoa, bersekutu, membaca firman Tuhan, bahkan juga beribadah, bahkan juga disiplin rohani lainnya, apakah di dalam puasa ataupun bentuk-bentuk lain. Tuhan tolong supaya kami menjadi orang yang sungguh-sungguh menggumuli benar-benar di hadapan Tuhan. Ini bukan sekedar keinginan kami, maunya kami di dalam pilihan-pilihan yang kami jalani, ataupun di dalam semua kehidupan yang sedang kami lewati. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman remaja. Sekali lagi Tuhan, mereka membutuhkan-Mu untuk dijadikan jadi pondasi dan dasar di hidup mereka, supaya mereka tidak terhilang di tengah-tengah kemampuan, kelebihan skill mereka. Mereka tidak terhilang di tengah-tengah rasa minder atau apapun yang sedang mereka miliki di dalam diri mereka. Tolonglah kami semua, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, kami sadar bahwa terkadang di dalam kehidupan kami tidak mengandalkan Engkau ya Tuhan. Seringkali kami mengandalkan kehebatan kami, kekuatan kami sendiri. Kami lupa bahwa Engkau selalu ada di samping kami Tuhan. Karena bersama-Mu Tuhan, kami yakin kami bisa melewati semuanya. Engkau yang selalu memberikan pertolongan dan anugerah yang begitu besar yang berlimpah di atas kami Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, tidak ada yang mustahil. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
teman-teman, mari kita mengambil waktu sejenak, memikirkan kembali setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita mengandalkan dan berserah kepada Tuhan? Saat ini, mari kita merenungkan kembali, menyadari bahwa Tuhan Yesus selalu ada di samping kita. Dia selalu ada di setiap musim hidup kita. Mari kita belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan. Percaya bahwa Dialah satu-satunya juru selamat di dalam hidup kita. Satu-satunya penolong dan satu-satunya yang memberikan harapan bagi kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya, kita akan masuk di beberapa pokok doa syafaat kita, teman-teman. Kita akan terus tidak putus-putusnya berdoa di hadapan Tuhan, karena memang satu-satunya yang bisa menuntun, menolong kita di masa-masa ini adalah Tuhan Yesus. Kita berdoa untuk diri kita, sejauh mana kita di masa-masa ini masih membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, doakan dirimu, doakan relasimu dengan Tuhan. Sesungguhnya apakah di masa-masa ini teman-teman itu punya hubungan dengan Tuhan? Kalau belum, minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hati yang terus mencari, hati yang terus haus kepada Tuhan. Itu yang pertama. Doakan spiritualitasmu, kerohanianmu di hadapan Tuhan. Yang kedua, lalu minta kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun dan Tuhan menyatakan kehendaknya bagi masa depan dari teman-teman. Bukan hanya mau tamat baru nanya, ya Tuhan saya mau jadi apa gitu ya, banyak kan kita seperti itu. Tapi sekarang teman-teman juga sudah harus terus menerus meminta kepada Tuhan. Tuhan, saya akan memilih apa? Saya benar-benar akan Tuhan bawa ke posisi mana? Ke bidang mana? Itu harus terus digumuli. Lalu doakan untuk orang tua kita, papa mama di dalam usaha, di dalam semua kegiatan, supaya kiranya mereka boleh dikuatkan oleh Tuhan, diberikan hikmat mengelola pendapatan dengan baik. Lalu doakan supaya wabah ini juga cepat berlalu, ya. Lalu yang terakhir, doakan untuk persekutuan remaja Maranatha supaya mereka tidak terhilang di masa-masa ini. Mereka diingatkan oleh Tuhan
mereka punya kerinduan untuk bersekutu, berdoa, bahkan juga membaca firman Tuhan melalui renungan-renungan yang dibagi. Itu adalah beberapa pokok doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Nanti akan saya tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Di malam hari ini kami juga terus memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan berikanlah kami kesadaran betapa kami sangat menginginkan Tuhan. Dan ada di antara kami yang mungkin sampai hari ini sepanjang mengalami masa wabah COVID ini, hati kami begitu tidak tergerak, tidak punya kerinduan, bahkan tidak punya kegelisahan di dalam mencari Tuhan. Tuhan tolong supaya setiap teman-teman remaja yang sudah berminggu-minggu ibadah di rumah, supaya mereka punya formasi atau punya format sendiri di dalam bersekutu dengan Tuhan. Apakah di dalam renungan, apakah di dalam doa-doa, bahkan dalam bentuk-bentuk yang mereka bisa gumulkan. Kami berdoa dan memohon anugerah-Mu. Kami juga kembali memohon Tuhan, kiranya Tuhan menuntun setiap teman-teman remaja, supaya mereka boleh bergumul, tidak hanya nanti ketika mau lulus, tetapi dari sekarang mereka bergumul, bertanya kepada Tuhan, bagaimana mereka menyikapi setiap masa dan bagaimana mereka dituntun untuk melihat apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk masa depannya, bahkan untuk setiap apa yang mereka rindukan, dan itu memuliakan Tuhan. Bukan sekedar apa yang mendatangkan uang yang banyak, bahkan juga bukan sekedar profesi yang nantinya menjadi nama mereka hebat, bahkan juga mereka sukses, tetapi sekali lagi mereka dibawa oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan melalui profesi ataupun pilihan-pilihan mereka. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan untuk orang tua dari teman-teman kami di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam masa-masa ini. Doa kami supaya setiap orang tua tidak lelah dan tidak berhenti untuk bersandar kepada Tuhan. Seberapa penghasilan yang mereka dapat, mereka diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengelola, untuk menyimpan, dan mereka boleh dicukupkan hari ke hari. Usaha-usaha yang mungkin sangat minim di dalam mendapatkan penghasilan, kiranya Tuhan membuka jalan. Kami juga kembali berdoa supaya remaja Maranatha di semua tempat, di rumah-rumah, semua waktu dan dimensi yang mereka miliki, mereka tetap bergumul, mereka tetap mengambil bagian, mereka tetap memiliki kegelisahan yang datangnya dari Tuhan, supaya mereka tidak tertidur dan terlelap di masa-masa ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan generasi ini, mereka adalah milik-Mu. Doa hamba-Mu ini supaya mereka diingatkan oleh Tuhan, ditanamkan oleh Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tangguh, yang sanggup melewati badai ini di dalam kekuatan Tuhan dan tetap memberikan ruang bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Kita akan menutup persekutuan kita malam hari ini teman-teman. Kita bersyukur teman-teman digerakkan oleh Tuhan untuk bersekutu. Kita tutup di dalam doa, mari kita berdoa. Kami sudah selesai di dalam ibadah kami malam hari ini. Inilah kami anak-anak-Mu, inilah kami orang-orang yang Kau kasihi, yang Kau cintai. Karena dengan darah-Mu, dengan nyawa-Mu, Engkau menunjukkan cinta-Mu atas kami semua. Tuhan ingatkan kami supaya kami tidak lupa itu, dan dengan mengingat itu kami semakin juga diingatkan oleh Tuhan untuk mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali di dalam kegiatan kami di dalam sepekan ini. Semua teman-teman remaja di dalam situasi ini, doa kami, kerinduan kami, kiranya Tuhan meneguhkan, kiranya Tuhan kembali berbicara bagi setiap kami, sesuai dengan kebutuhan kami, sesuai dengan pergumulan kami. Dan kuatkanlah kami, teguhkanlah kami, supaya kami tidak goyah dan kami malah tidak jauh dari Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan anaknya yang tunggal Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, terus menopang kita, dan juga di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, menghiburkan, menguatkan kita, sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Amin. Persekutuan Remaja Online telah selesai. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti persekutuan hari ini dari awal hingga akhirnya. Dan kiranya lewat persekutuan hari ini boleh menguatkan teman-teman, sekaligus mengingatkan teman-teman untuk tetap semangat bersekutu bersama dengan Tuhan. Teman-teman jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan tetap di rumah aja selama pandemi virus corona ini masih terus berlangsung.
Untuk info mengenai persekutuan ke depannya akan disampaikan melalui grup lain yang ada. Kiranya kita bisa ketemu di persekutuan selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.